kabarnya hari ini Bu Sri? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bapak sekarang? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Sesuai dengan kita bisa kembali Bu Sri ya. Ternyata Bu Sri ada keinginan untuk diobservasi saya. Betul tak Bu Sri? Betul Pak. Kira-kira Bu Sri kompetensi apa yang ingin diobservasi oleh saya? Gini Pak, mungkin saya akan melakukan coaching ya teman saya. Saya mungkin ingin Bapak mengobservasi saya mengenai kegiatan coaching saya Pak. Begitu. Berarti di sini Bu Sri ingin diobservasi ya? Iya. Terkait dengan kucing ya. Bagian mana yang akan saya amati dalam kegiatan kucing ini Bu Sri? Saya itu merasa di kompetensi mengajukan pertanyaan tersebut Pak, yang memang saya rasa saya kemampuannya kurang di sana. Mungkin Bapak bisa mengobservasi saya pada saat kegiatan coaching, khususnya pada saat mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kalau begitu berarti saya sendiri akan mulai nanti kemampuan Bu Sri dalam hal mengajukan berbobot ya Bu Sri ya. Pertanyaan yang akan dikembangkan seperti apa Bu Sri? Terkadang kan kalau saya mengajukan pertanyaan berbobot itu suka bingung Pak, apakah ini pertanyaan memang berbobot atau tidak. Okay. Nah, bagaimana cara merangkai pertanyaan berbobot itu seperti apa? Nah, itu terkadang suka bingung gitu. Begitu. Oke, kalau begitu nanti kita lihat tuh ya bagaimana kegiatan kucing yang dilakukan oleh Bu Sri. Setelah kucing harapan apa yang akan Bu Sri inginkan? Saya berharap sih Pak, setelah kucing nanti kemampuan coaching saya semakin meningkat. Saya sudah bisa mungkin sedikit merangkai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan diberikan kepada coaching saya. Kalau begitu kita serahkan kucing bersama-sama. Ya, terima kasih Pak sebelumnya atas bantuannya. Sama-sama. Untuk Bu Sri sekarang kita akan melakukan kucing. Iya, betul Pak. Dan saya akan mengobservasi dan sebagai seorang besar akan melakukan observasi apa yang akan kucing oleh Bu Sri. Itu persilakan Bu Sri. Iya, terima kasih Pak atas waktunya Bapak menyempatkan hadir pada kegiatan kucing kali ini. Bu Siti nih, kita akan melakukan ngobrol-ngobrol, tapi kebetulan di sini ada Kak Sani yang akan mengobservasi percakapan kita kali ini. Nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Bagaimana kabarnya nih Bu nih? Alhamdulillah Bu Eci, walaupun ya sempat agak ada perasaan khawatir Ibu. Jadi ini juga salah satu tujuan saya ketemu sama Bu Eci. Mudah-mudahan mungkin dengan saya curhat pagi ini ya sama Bu Eci bisa membantu saya, mungkin mudah-mudahan juga nantinya Bu Eci bisa memberikan solusi terkait perasaan saya. Begitu kira-kira perasaannya emang kenapa nih hari ini Bu? Apa yang menjadikan Ibu kayaknya sedikit khawatir dan sebagainya? Jadi gini Bu Eci, kebetulan nih sekarang hari ini ya udah masuk bulan Desember, jadi saya ada perasaan khawatir gimana. Biasanya kan kalau di awal semester ya Bu Eci ya, khususnya untuk PAI itu biasanya suka diadakan kegiatan pentas PAI ya Bu Eci ya. Jadi hal tersebut menjadikan saya khawatir Bu Eci seperti itu. Khawatir ya. Emang apa yang harus dikhawatirkan dalam kegiatan pentas PAI itu? Emang sebelumnya kalau boleh saya tahu pentas PAI itu kayak apa ya? Jadi gini ya Bu Eci, jadi khususnya di tingkat sekolah dasar biasanya itu adalah program tahunan ya Bu Eci. Jadi pentas PAI itu adalah suatu kegiatan perlombaan yang mana dalam perlombaan tersebut diadakan oleh KKG kecamatan untuk tahap awalnya. Nah, di dalam perlombaan tersebut biasanya dilombakan beberapa mata lomba yang terdiri dari cabang ilmu PAI dan kesenian Islami seperti itu. Biasanya seperti tahfidz Quran, MTQ, MTQ, qasidah dan lain sebagainya. Kalau dalam cerita Ibu itu kayaknya
seru ya. Apa yang menjadi kekhawatiran Ibu tentang kegiatan PAI itu? Jadi saya khawatir saya tidak bisa mempersiapkan kegiatan pentas PAI tersebut secara maksimal terkait dengan baru saja bulan-bulan kemarin saya diberikan beban tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk melaporkan keuangan sekolah seperti itu. Oh, jadi memang karena adanya tugas tambahan Ibu itu mungkin ya. Jadi kekhawatiran Ibu mengenai pentas PAI itu kurang maksimal mungkin ya persiapannya. Nah, coba kalau misalkan curhat kali ini tujuannya yang pengen dicapai aja oleh Bu Siti itu apa? Jadi untuk hari ini, jadi antara dua tugas saya, yang pertama sebagai operator BOS dan yang kedua sebagai tugas pokok ya Bu ya, guru PAI. Jadi saya ingin kedua tugas tersebut bisa saya jalankan secara maksimal. Yang pertama untuk tugas tambahan saya sebagai operator BOS, mungkin saya ingin ketika pelaporan keuangan bulanan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian untuk tugas pokok saya sebagai guru PAI, saya ingin bisa mempersiapkan pentas PAI secara maksimal seperti itu Bu Eci. Kira-kira apa yang menjadi kendala atau kesulitan Ibu dalam hal tersebut? Yang menjadi kendala yang pertama mungkin dikarenakan saya diberikan tugas tambahan tadi sebagai operator BOS, jadi saya agak kesulitan ketika memberikan waktu untuk mempersiapkan pentas PAI seperti itu Bu Edi. Yang menjadi kesulitan saya. Betul. Nah, coba kita selesaikan satu-satu mungkin ya Bu ya permasalahannya. Kira-kira yang bisa dilakukan dulu nih Bu untuk menyelesaikan tugas-tugas laporan keuangan, kira-kira apa ya Bu ya yang bisa Ibu kerjakan? Untuk tugas tambahan saya sebagai operator BOS, mungkin apa ya? Sepertinya saya butuh seseorang untuk bisa membantu saya untuk mengerjakan laporan bulanan, sehingga mungkin tujuan dari laporan keuangan tersebut bisa lebih maksimal dan juga terkait waktu bisa lebih efisien, sehingga saya melaporkan laporan keuangan bisa sebelum waktu yang ditentukan seperti itu. Bagus sekali tuh Bu, itu untuk penyelesaian masalah keuangan Ibu ya, laporannya mudah-mudahan cepat selesai kalau bisa bekerja sama dengan teman Ibu tadi ya. Kira-kira kalau misalkan Ibu udah ada selesai tuh laporannya tuh, kan Ibu punya waktu luang tuh untuk mempersiapkan pentas PAI, apa yang akan Ibu lakukan? Kan tadi terkait tugas tambahan saya sudah alhamdulillah ada solusinya ya Bu ya. Nah, oleh karena saya sudah punya solusinya, sehingga saya mempunyai waktu yang banyak untuk mempersiapkan pentas PAI. Mungkin yang akan saya lakukan supaya persiapan pentas PAI lebih maksimal adalah yang pertama pastinya adalah meminta juga ya bantuan tadi sebagai operator BOS. Jadi saya agak kesulitan ketika memberikan waktu untuk mempersiapkan pentas PAI seperti itu Bu Edi. Yang menjadi kesulitan saya. Betul. Nah, coba kita selesaikan satu-satu mungkin ya Bu ya permasalahannya. Kira-kira yang bisa dilakukan dulu nih Bu untuk menyelesaikan tugas-tugas laporan keuangan, kira-kira apa ya Bu ya yang bisa Ibu kerjakan? Untuk tugas tambahan saya sebagai operator BOS, mungkin apa ya? Sepertinya saya butuh seseorang untuk bisa membantu saya untuk mengerjakan laporan bulanan, sehingga mungkin tujuan dari laporan keuangan tersebut bisa lebih maksimal dan juga
juga terkait waktu bisa lebih efisien, sehingga saya melaporkan laporan keuangan bisa sebelum waktu yang ditentukan, seperti itu Bu Eci. Bagus sekali tuh Bu. Itu untuk penyelesaian masalah keuangan Ibu ya, laporannya mudah-mudahan cepat selesai kalau bisa bekerja sama dengan teman Ibu tadi ya. Kira-kira kalau misalkan Ibu udah ada selesai tuh laporannya tuh, kan Ibu punya waktu luang tuh untuk mempersiapkan pentas PAI, apa yang akan Ibu lakukan? Kan tadi terkait tugas tambahan saya sudah alhamdulillah ada solusinya ya Bu ya. Nah, oleh karena saya sudah punya solusinya, sehingga saya mempunyai waktu yang banyak untuk mempersiapkan pentas PAI. Mungkin yang akan saya lakukan supaya persiapan pentas PAI lebih maksimal adalah yang pertama pastinya adalah meminta juga ya bantuan kepada rekan guru PAI yang lain. Yang pertama kami mungkin akan menyeleksi siswa-siswa supaya di antara mereka ada apa ya istilahnya kandidat untuk ikut dalam pelaksanaan pentas PAI nantinya. Kemudian setelah kami menyeleksi, kami juga pastinya akan membuat jadwal latihan, dan yang terakhir pastinya akan melakukan latihan sesuai dengan jadwal yang sudah kami rumuskan, dan saya ingin juga setelah itu saya bisa melihat progres peningkatan siswa-siswa kami yang ikut latihan, seperti itu. Alhamdulillah, kayaknya sudah cerah benderang, terang benderang ya. Alhamdulillah ya, bagus sekali. Nah, kira-kira yang rencana-rencana Ibu yang tadi sudah susun bagus, kemudian sudah tersusun rapi gitu, kayaknya harus ada komitmen ya Bu ya. Kira-kira yang bisa menjaga atau bisa berkomitmen seperti apa tuh Ibu yang harus dilakukan? Untuk komitmen tadi saya sudah ada solusinya terkait tugas tambahan saya sebagai operator BOS dan kemudian tugas pokok saya sebagai guru PAI. Jadi mungkin untuk komitmen saya akan senantiasa melakukan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan tadi ya Bu Eci. Kemudian untuk menjaga komitmen saya tadi, saya juga akan meminta bantuan kepada dua rekan saya. Yang pertama rekan yang membantu laporan keuangan, dan yang kedua rekan guru PAI untuk senantiasa membantu menjaga komitmen saya dengan cara senantiasa mengingatkan, selain kami juga akan berkolaborasi seperti itu. Oke. Kapan nih mulai actionnya Bu? Rencananya tuh dilaksanakan? Karena kan tenggat waktu yang sudah dekat ya Bu ya, sekarang sudah memasuki bulan Desember, saya inginnya ya sekarang juga insya Allah besok langsung saya akan menemui kepala sekolah untuk koordinasi dan untuk meminta saran beliau juga terkait rencana yang tadi saya sudah rencanakan. Oke ya Bu ya, nanti mungkin saya tunggu kabar baiknya dari Ibu ya. Mudah-mudahan kapan nih bisa ketemu lagi untuk tindak lanjut selanjutnya. Kapan ya Bu Eci, nanti kita cari waktu luang dulu ya, waktu luang kita berdua. Tapi kalau ingin melihat progresnya yang besar, saya mau kita ketemu minggu depan saja. Bagaimana Bu Eci? Siap, terima kasih. Insya Allah ya, kita agendakan minggu depan untuk kembali mendengarkan curhatan Ibu lagi. Mudah-mudahan ada kabar yang baik ya Bu ya. Ya, sukses Bu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eci. Waalaikumsalam Pak Sani. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Sehat ya. Bu Eci itu wadah bersinar-sinar ya. Ya. Habis kemarin dia sudah melaksanakan kucing Bu ya. Betul, iya. Bagaimana kemarin hasil kucingnya? Coachingnya alhamdulillah sudah berjalan lancar Pak, dan mungkin Bapak bisa lihat sendiri
untuk Bu Sri, mereka sudah melaksanakan kucing ya. Bagaimana dari Bu Sri ketika kemarin mengembangkan bagaimana cara menekan pertanyaan berbobot, bagaimana itu? Apa Bu Sri sendiri nih? Nah, kalau menurut saya apa ya, tadinya saya kurang percaya diri ya. Nah, setelah mungkin berbicara dengan Bapak, berkonsultasi gitu ya, saya mencoba mempelajari tentang coaching itu sendiri gitu ya. Jadi akhirnya setelah saya mencoba melakukan coaching kemarin, saya mencoba meresume percakapannya dengan coachingnya, dengan meresume percakapan kan dengan mendengarkan dengan aktif, kemudian sehingga saya juga mencoba menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Ya, jadi tadi yang Bu Sri itu sudah cukup bagus ya. Tadi Bu Sri mengungkapkan hal-hal yang bagaimana Bu Sri ketika Bu Sri mengungkapkan yang tadi itu, bagaimana penilaian Bu Sri? Apakah hasilnya tersebut ada perkembangan atau mungkin sama-sama itu bagaimana Bu Sri? Alhamdulillah Pak, berkat masukan Bapak gitu ya, sangat membantu saya untuk dapat mengembangkan kompetensi coaching saya, terutama mungkin dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Dan mungkin kedepannya saya memang harus banyak berlatih ya Pak ya, cara coaching tadi dengan pendekatan-pendekatan theta dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan dengan banyak berlatih kemampuan coaching saya semakin meningkat. Tapi sih kalau menurut penilaian saya Bu Sri ya, dari kemarin saya lihat hasil dari kucing Ibu Sri dengan Ibu Siti kan sudah cukup bagus, sudah cukup baik, sudah bisa mengembangkan kompetensi yang akan Ibu Sri kembangkan. Mudah-mudahan nanti kedepannya pas berkembang Ibu Sri ya ke kompetensi yang lainnya ya. Insyaallah saya harus coba berlatih terus. Kita Bu Sri ya, terima kasih, mungkin mudah-mudahan bisa lebih ke depan ya. Terima kasih Pak masukannya. Sama-sama Ibu Sri. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam.